Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semua dari kalian terberkati hidupnya dan bahagia selalu. Amin. Oke, kali ini kita cek energi. Ya, si dia, seseorang yang kalian fokuskan, bagaimana perasaan juga kondisi dia, ya. Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya, belum tentu cocok untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Ya, karena itu kalian pastikan dulu ya, apakah cerita yang terbaca di awal itu adalah cerita atau mungkin kisah yang kalian alami, hubungan yang kalian jalani seperti itu ya. Kalau enggak berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Oke. Sekali lagi ini adalah bacaan general ya. Jadi mungkin nggak cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja dari penonton ya. Yang menonton video ini itu yang cocok ya. Karena ini general ya. Kecuali kalau personal ya. Kalau kalian ingin personal untuk yang benar-benar serius dan membutuhkan, silakan untuk mendaftar untuk pembacaan general ya. Semuanya berbayar. Caranya adalah chat nomor WA saya, nanti aturan mainnya saya kirimkan ya. Semuanya berbayar dan dengan video call. Bisa dimatikan untuk kalian yang tidak ingin terlihat. Oke. Bacaan-bacaan saya ini sifatnya timeless ya. Sifatnya timeless. Tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan ya, mungkin di situ memang ada pesan-pesan positif atau mungkin apapun ya yang sifatnya pesan untuk kalian ya. Oke, di sini. Dan energi kartu tarot jangan lupa ini adalah terbolak-balik. Jadi ada yang bilang kalau bacaannya oh ini memblokir, dia memblokir, belum tentu dia, bisa juga kalian gitu loh ya, paham ya. Karena vice versa kartu tarot itu. Oke. Di sini ada cerita-cerita not showing true feeling ya. Jadi ada yang tidak menunjukkan perasaan sesungguhnya ya. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Kemudian di sini ada cerita-cerita ada pihak-pihak di luar hubungan kalian ya, yang membuat yang apa ya, berpengaruh terhadap hubungan kalian. Pertama. Kedua, ini ada juga hubungan-hubungan yang seperti entah kalian atau seseorang ini seperti terlilit dalam hubungan ini ya. Kayak girl with snake ya, seseorang wanita dengan ular. Ular itu sifatnya terlilit ya, melilit. Jadi mungkin ada yang terlilit di sini. Bisa di sini terlilit hutang juga bisa. Ya, atau mungkin ada yang terikat dan kemudian ada juga yang dimanfaatkan, hubungan-hubungan yang ada unsur pemanfaatan ya, ingin bangkit dari hubungan ini ya untuk memulai yang baru atau merubah ya, ada transisi, keinginan untuk mengakhiri hubungan untuk memulai hubungan yang baru, bertumbuh menjadi lebih baik ya. Tapi kalau dilihat karena perasaannya masih kuat ya, walaupun ingin meninggalkan tapi sulit ya, karena apa? I like you. Di sini someone like you. Jadi seseorang ini seakan-akan mencintai kalian. Romance is blooming ya, fun flirting, want to date. Jadi keinginan ingin pergi tapi ada aja acaranya, peristiwanya sehingga kalian nggak bisa meninggalkan akhirnya. Karena apa? Kalian selalu tergoda untuk kembali atau mungkin orang ini tergoda kepada kalian untuk selalu kembali. Karena apa? Karena memang berdasarnya adalah cinta ya, menyukai ya, ada flirting, dating, third party, ada cinta segitiga ya. Kemudian ada juga cinta segitiga yang melilit-lilit seperti ular. Kemudian di sini ingin bangkit, sebenarnya ingin fokus kepada dirinya sendiri. Kemudian ada yang menyibukkan untuk pengalihan, menyibukkan diri kepada pekerjaan. Untuk apa ya? Apresiasi diri lah. Supaya nggak kelihatan bucin, kelihatan baper, kelihatan galau seperti itu. Karena ini banyak orang-orang di antara kalian atau orang-orang yang kalian fokuskan itu adalah orang yang tidak ingin menunjukkan kesedihannya. Oke? Jadi sekali lagi pastikan kalian
masuk ke dalam cerita ini terlebih dahulu ya. Kalau mungkin sampai sini cocok, mungkin ke belakangnya kita lihat lagi. Maka dari itu tonton dari awal sampai akhir ya. Kalau memang nggak resonate, mungkin kalian bisa menonton video-video saya yang lainnya di YouTube ya. Karena yang di YouTube itu yang lengkap dari awal sampai akhir, sampai pesannya, sampai afirmasi positifnya. Kalau yang di TikTok dan di Instagram itu hanya cuplikan dan potongan-potongan ya, karena yaitu tadi, karena saya bikin videonya durasinya lama, mungkin sekitar hampir 30 menit ya. Kalau di TikTok sama Instagram nggak make sense kalau dibuat. Lagi pula kalau TikTok nggak bisa ya, maksimal 10 menit. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah follow juga ya. Subscribe YouTube saya, juga follow TikTok, juga Instagram saya. Untuk yang baru saja menemukan video-video saya, channel saya ucapkan selamat bergabung. Dan salam kenal dari saya, Julia Hakim dari Kota Malang, Jawa Timur. Oke, kita lanjutkan untuk melihat bagaimana sih sosok si dia ini ya. Pastikan si dia yang terbaca di sini adalah si dia yang kalian fokuskan. Oke. Kita lihat. Oke. Seseorang yang difokuskan oleh penonton saya kali ini siapa? Oke. Saran saya nonton dari awal sampai akhir supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong ya. Jangan nonton di awal aja kemudian berkomentar karena belum tahu semuanya. Saya banyak menemukan komen-komen ya. Komentar bahwa kelihatan banget kalau cuma nonton depannya doang ya. Oke. Atau mungkin potongan-potongannya saja. Oke, kita lihat di sini ada ada pihak-pihak luar yang seperti saya katakan tadi yang mempengaruhi hubungan kalian. Ini bisa keluarga besar atau siapapun. Di sini ada ada komunitas, entah komunitas keluarga, circle, pertemanan atau apapun ya. Di sini ada cerita-cerita di mana seseorang ini mungkin harga dirinya terlalu tinggi, menempatkan harga dirinya itu terlalu tinggi atau mungkin justru lebih cenderung menginginkan pengakuan publik, sehingga dalam hubungan pun itu mau terlihat dipandang gimana gitu loh, nggak mau dipandang jelek ya. Ada cerita-cerita atau mungkin ada sosok-sosok yang menjalani suatu hubungan itu untuk suatu gengsi ya. Atau mungkin sisi baiknya adalah bangga terhadap hubungan ini, bisa ditunjukkan ke publik bahwa ada kebanggaan menjalani hubungan ini, seperti itu. Kemudian di sini dalam hal berkabar, orang ini timbul tenggelam. Hilang-hilangan. Ada kalanya kalian itu seperti menanyakan kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, kenapa kamu ngilang ya. Katanya kamu cinta saya, tapi kenapa kamu tidak menghubungi saya, kenapa tidak punya inisiatif dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang sifatnya meminta penjelasan ya lebih detail terhadap mungkin kegiatan kalian. Ada energi toksik dan posesif sehingga dia atau kalian itu mau tahu banyak ya, termasuk seperti CCTV 24 jam 7 hari ya. Itu harus tahu apa aja yang dilakukan ya, harus saling melapor atau bagaimana ini ceritanya. Mungkin karena saking cintanya ya, takut kehilangan. Kemudian di sini ada kabar-kabar atau mungkin ada hal yang meresahkan kalian terkait dengan mungkin ada kabar atau mungkin kalian ada persepsi bahwa orang ini ada main atau nakal di belakang kalian, seperti itu ya. Dan kalian benar-benar terfokus untuk itu. Akhirnya ya di sini kalian jadi kepikiran banget, apakah benar dia itu ada yang lain, seperti itu. Oke, kita lihat inisialnya dulu ya. Inisial ini hanya tambahan. Jadi jangan berdasarkan inisialnya saja ya, tapi lebih pada kartu yang terbaca. Oke, kita ambil inisialnya beberapa.
Oke, bisa nama depan, nama kalian atau mungkin nama si dia ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama apapun lah, mungkin panggilan kesayangan ya. Oke, saya kira cukup ya. Oke. Oh, dari tadi nggak kelihatan karena saya nggak lihat kamera. Saya turunkan supaya terlihat. Oke. Di sini, ntar saya pause kali ya supaya nggak lama. Gimana? Nggak usah ya. Oke. Bentar. Ini inisialnya, silakan disesuaikan ya. Aduh. Oke, oh ada C, ada C. Ada C. Oke. Ini inisialnya silakan disesuaikan, kemudian kita lihat langsung ya. Bagaimana sih perasaan seseorang ini ya. Mungkin bisa terlihat juga kondisi dia ya. Oke, lanjut. Ada yang sudah keluar. Oke. Kondisinya sedang susah, teman-teman. Perasaannya lagi sedih. Kenapa dia lagi sedih? Terlalu banyak. Jadi teman-teman mungkin saya dalam menarik kartu itu lama juga penjelasannya. Karena saya menunggu yang jumping seperti ini ya. Bukan mengambil acak atau random seperti ini ya. Oke. Oke, terutama pada malam hari ya. Atau mungkin semakin malam dia semakin sedih. Karena apa? Karena hari-harinya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berubah ya. Terkait dengan apa ini? Oke. Ada koneksi yang terputus. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ya. Dan kemudian memang ada sesuatu perasaan ini dipendam ya, dipendam. Perasaan sedih ini tidak ditampakkan. Ada sesuatu yang terputus. Oke, stres ya. Stres sekali. Ada sesuatu yang menggerogoti. Seakan-akan kebahagiaannya digerogoti oleh kesedihan. Belum jelas di sini ya. Kesedihannya apa? Yang jelas ada sesuatu yang terputus ya. Bisa komunikasi. Atau mungkin kalau dalam rangka mencari tahu ya. Apakah orang ini ada orang lain, ada flirting, ada main di belakang kalian ya. Ini koneksinya seperti terputus karena koneksinya terputus ya. Jadi kalian juga nggak bisa ini. Nah kan. Oke. Ini ada koneksi-koneksi yang terputus. Entah kalian yang memutuskan atau dia. Koneksi belum tentu koneksi energi ya. Di sini ada berusaha kuat kesepian. Recovery, ada yang recovery dari sesuatu ya. Nggak bisa ketemu karena ada yang menjauh. Mungkin sosoknya juga maskulin yang kalian pikirkan atau kalian yang maskulin. Padahal awalnya adalah kalian itu damai. Hubungannya damai. Tapi memang ada hal yang ditutupin. Apa yang ditutupin? Perasaan cinta yang tidak diungkapkan. Baik itu lewat chatting atau mungkin surat itu chatting ya, komunikasi atau mungkin apapun ya. Di sini
Mana tadi? Oke. Ini, dan kalian menyangka ada orang ketiga atau ada energi lain yang mengungkung dia seperti itu, ya. Oke. Kita pastikan lagi dengan kartu berikutnya, ya. Kondisi juga perasaan dia. Kondisi dan perasaan si dia terhadap kalian. Orang ini sedang mencari energi-energi positif ya, yang bisa menjadikannya bisa support, sedang cari support. Bisa jadi itu hal-hal yang baru atau apapun ya. Kemudian oke. Ada pemikiran-pemikiran di dalam alam bawah sadarnya untuk mencari sesuatu yang bisa melepaskan diri dari hal-hal yang toksik ya. Bisa jadi ini kalian ya. Jadi di antara kalian ini ada yang toksik. Ada juga tuntutan atau hal ini tadi. Ada pihak luar ya. Atau mungkin ini orangnya kayak terlalu memperhatikan atau apa ya, masukan dari luar, hubungan kalian itu ngaruh gitu loh modelnya. Akhirnya di hubungannya sendiri jadi toksik gitu loh. Kondisi dia sih sekarang kalau dibilang ini ada hal-hal kayak contoh. Hubungan kalian sudah lama tapi dia dijodohkan atau apapun. Jadi itu kan kalau dijodohkan kan pengaruh dari luar gitu loh, ya. Dan di sini orang ini sedang mempertimbangkan untuk bisa, lagi bingung, sebentar. Ini berat. Iya, ada hal yang seperti itu, ya. Seperti semacam dijodohin atau hubungannya dilarang atau ada yang berkaitan sama semacam itulah, ya. Paham ya? Seperti itu, tapi di sini satu sisi atau ini keluarga ini mungkin community memang dia sudah berkeluarga ya, sehingga dia jadi berat menjalani ini. Sementara kalau ini ceritanya cinta segitiga seperti yang di sini ya, ini ceritanya gini, dia sekarang sedang merasa berat banget ya, karena dihadapkan mana yang prioritas. Kalau dia sih saya lihat kalau dia di tengah sini dan ini sorot matanya ke sana, memang dia lebih berat kepada ini rumah tangga, keluarga lah seperti itu, keluarga ya. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan lain sebagainya. Ini sedang berat soalnya ya. Sementara kalau di sini ini kalian ya. Di sini kalian energi dengan kalian itu lebih ke toksik. Artinya hubungan kalian itu kemelekatannya, keterikatannya itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya negatif ya. Kalau cinta segitiga ya pastilah ya. Lebih kepada hasrat ya. Ingin melepaskan diri sebenarnya. Tapi kenapa tidak? Karena cinta. Ya, itu kalau cinta segitiga. Kalau bukan ya, kalau bukan di sini ceritanya akhirnya dia itu sedang, sebentar ini kok nggak bisa berdiri, sedang berusaha bangkit ya, untuk karena dia rasa hubungan dengan kalian ini sudah berat ya, dan dia ingin sesuatu yang nyaman ya, sesuatu yang nyaman. Tapi banyak hal yang sifatnya itu menekan dia, walaupun dia merasa bangga berhubungan dengan kalian. Di sini dia rasakan juga berat, ya. Mungkin ini ada perbedaan status ya. Status sosial, status ekonomi atau status apapun,
ya. Bisa keyakinan juga. Oke. Perasaan dia sih di sini belum nggak terlalu tampak ya. Kondisinya yang jelas seperti itu, sedang berat, nggak punya duit. Oke. Kemudian mau bertindak itu agak lemah ini energinya untuk nggak semangat ya, karena ini ada perubahan soal semangat karena banyak pikiran, banyak kesedihan ya. Kemudian mendambakan hubungan yang harmonis, tapi hubungan itu tergantung dengan duit. Dia masih usaha juga, berusaha menahan hawa nafsu, amarah, apapun emosi ya, sebagai benteng. Oh ya, kalau memang dia punya keluarga, di sini ada benteng supaya tidak saling mempengaruhi ya. Cinta ini, kalau perasaannya sangat cinta, cuman lagi banyak pikiran ya, banyak pikiran ingin membuat kalian percaya, tapi di sini justru kalian yang bimbang, apakah benar yang dia sampaikan, alasan dan alibinya apakah benar seperti itu. Dan kemudian kalau kalian menanyakan, itu semakin membuatnya stres. Gitu sayang ceritanya ya. Oke. Kali ini pesan untuk kalian yang nonton ya, dan masuk ke dalam cerita ini, apa sih pesan untuk kalian? Afirmasi positif atau mungkin ada motivasi positif, pencerahan untuk kalian, pesan alam semesta ya. Kita lihat untuk kalian yang resonate dengan cerita ini, oke? Oh, ketinggalan. Di sini kalau saya lihat banyak, semua ada ya. Kalau the devil itu lebih banyak Capricorn, Virgo, Taurus ada, Cancer, Pisces, Scorpio ada sedikit ya. Kalau once semua ada ini ya. Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius ya. Yang sedikit semua ada kok, tapi rata ya, rata-rata Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius ya. Oke. Kita lihat saran untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini yang resonate ya. Kita ambil 3 aja. Terima kasih ya yang sudah subscribe ya. Apresiasi juga komentar-komentar yang membangun ya, yang positif ya. Semoga berkatnya untuk kalian juga ya, kembali kepada kalian berlipat-lipat. Amin. Untuk yang masih negatif, monggo sok atuh ya. Karena itu juga akan kembalinya kepada kalian ya. Oke. Peruntungan, destiny. Oke. Playfulness, rasa syukur. Oke. New start and wisdom. Ya. Jadi kalau memang di sini kartu awalan ya. Kalau memang knowing yourself is beginning knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi gini, kalian itu tahu kok untuk memulai sesuatu ya, untuk memulai sesuatu yang terbaik untuk kalian. Ini karena saya bilang tadi ya, ending, ingin mengakhiri sesuatu dan memulai yang baru ya, ingin bertumbuh, berubah menjadi lebih baik. Kalau memang sekiranya ini entah kalian atau dia ya, kalau memang hubungan di sini itu nggak nyaman ya, karena di sini ada penentuan, affection, determination, the morning glory which bloom for a day, differ not at heart from the giant pine that live for 1,000 years. Jadi semuanya itu dibangun dengan proses yang lama ya. Oke, di sini itu kasih sayang dan penentuan. Artinya begini, kalian merasakan kasih nggak di dalam hubungan ini? Delicate, fleeting beauty ya. Jadi di sini itu kalian itu bisa kok merasakan
kalian yang sudah mulai bijak ya. Ini banyak energi-energi kalian yang sudah mulai terbangkitkan, awakening ya, terbangkitkan secara spiritual. Mungkin sering nonton tarot kali ya, banyak pesan positifnya. Jadi kalian mulai mulai menghargai diri sendiri, mulai tahu mana yang layak untuk kalian, mana yang tidak ya. Dimana kalian kalau memang hubungannya sudah nggak layak, sudah nggak nyaman, kalian mulai merasakan bahwa apakah ini kasih atau obsesi atau apa ya? Apakah ini layak untuk saya ya? Dan di sini saatnya kalian itu menghargai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, dan kalian sudah mulai bisa menentukan mana yang terbaik untuk kalian. Bagus ini ya. Dimana kalian when life is not coming up roses, look to the weed and find the beauty hidden within them. Jadi kalian mulai menggali perasaan kalian kalian mulai hatinya mulai menghalus, melembut ya. Kemudian menemukan keindahan, sudah mulai terbuka keindahan karena kalian juga sudah mulai membuka hati, membuka pikiran, mindset ya. Mindset kalian sudah banyak berubah. Bagus, ini teruskan teman-teman. Dan kalian memulai sesuatu yang baru. Banyak di sini yang sudah memulai sesuatu yang baru, saya lihat energinya. Kalau belum, mungkin ini saatnya, karena pesannya new start and wisdom. Bijaksanalah ya. Mulailah hal yang baru, yang lebih positif, yang terbaik untuk diri kalian. Dan pergunakan hati, pergunakan kasih. Apakah ini kasih atau bukan? Kalau memang kasih, lanjutkan. Mungkin memang fasenya sedang gak baik-baik saja, memang itu harus dilewatin ya. Tapi dengan satu optimisme, bukan obsesi untuk mencapai sesuatu ya. Bisa kok kita dengan mindset yang terbuka ya, wacana yang luas, kita bisa melihat segala sesuatunya jadi lebih jelas gitu loh. Gak ragu dalam melangkah. Paham ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman, saya baru menyadari kenapa saya nggak mau banyak komen dengan komentar-komentar yang masuk. Walaupun sebagian besar itu positif ya, ada juga yang negatif. Tapi begini ya, bukan saya baper terus kemudian nggak ngaruh kok, nggak ngaruh. Cuman saya itu jadi mikir ya. Dulu saya mikir gini, kasihan ya. Ya sebelum-sebelumnya di bacaan saya sudah saya bahas ya. Bahwa kasihan ya mereka yang tidak bisa membuka pikirannya terhadap sesuatu yang baik ya. Kasihan. Kemudian macam-macam saya pikirannya. Terus bagaimana ya saya bisa memberikan sesuatu yang bisa berarti positif, untuk memberikan manfaat positif untuk penonton saya, bukan hanya sekedar baca-baca kartu ya. Tapi ternyata nggak bisa teman-teman ya. Ternyata orang itu kan macam-macam ya. Berbagai macam tipikal manusia dalam menyikapi segala sesuatu ya, termasuk tontonan, termasuk apapun tayangan-tayangan ya. Sekarang medsos, sosmed ya, itu macam-macam ya. Jadi kalau memang seseorang itu yang memang tertutup hatinya untuk sesuatu yang positif, menanggapi hal yang positif itu akan nggak suka, nggak cocok, karena nggak sefrekuensi. Itu yang saya lihat ya. Pikirannya buruk terus, kemudian kalau tidak sesuai dengan keinginan dia akan menanggapinya dengan negatif. Ya berarti masalahnya bukan di tontonannya, mungkin di pribadinya ya, mentalnya. Kemudian nggak bisa dong, saya walaupun saya ingin memberikan sesuatu yang positif, orang menanggapinya bisa beda-beda ya. Seperti ini ya, afirmasi positif. Tidak semuanya bisa menerima. Pertama, orang yang memang terbuka pikirannya dan mau menerima, it's okay. Karena apa? Cerdas, wacananya luas, sehingga bisa memahami ya. Karena memang paham gitu loh ya. Mungkin sefrekuensi lah. Oke. Ada juga orang yang tahu ya, tahu, mengerti, tapi menolak ya. Untuk menolak, hatinya menolak. Ya kita nggak bisa paksain dong. Namanya juga cocok nggak cocok. Artinya gini, suka nggak suka ya, itu bebas ya. Terus yang sulit lagi adalah orang yang tidak mau, ada satu lagi ya, ada satu lagi. Ini yang paling kasihan.
adalah yang orang memang tidak mampu untuk memahami gitu loh. Kan nggak bisa dipaksakan, orang punya kemampuan berbeda-beda ya. Dan saya nggak bisa memaksakan bahwa kamu harus mengerti, kamu harus menerima. Nggak bisa, kalau nggak mampu gimana? Kayak guru dalam mengajar di kelas, tidak semuanya mampu menerima. Karena memang nggak mampu. Ya kalau dibilang kasihan, ya sebenarnya kasihan, tapi it's okay lah. Jadi saran saya untuk kalian, ya, apapun yang kalian tonton itu diambil dari sudut pandang yang positif. Bagaimana cara kalian supaya lebih positif ya? Gini, ibaratnya wadah mangkok. Kalau diisi hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, nggak bermanfaat. Kayak kita punya satu kotak atau mangkok, isinya apa ya, bungkus bekas apa yang nggak dibuang ya, atau mungkin apa kotor tidak dibersihkan numpuk jadi situ ya, itu nggak berguna sebenarnya, bisa dibuang tapi disimpan di situ, airnya kan sudah penuh ya untuk sesuatu yang baik. Contohnya saya dapat nyamuk. Jadi contohnya kalau mau diisi parfum tapi sudah penuh, gimana mau diisi air yang bening, air suci seumpamanya, air zam-zam, tapi ini sudah penuh, luber lah, nggak bisa masuk sayang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya kepingin sekali orang-orang yang nonton video-video saya itu bisa lebih positif, paling tidak membuka pikirannya. Tapi nggak bisa ya, semua itu Tuhan maha membolak-balikkan hati, membuka atau menutup hati seseorang, membuka atau menutup pikiran seseorang. Sekalipun siapapun di dunia ini, walaupun malaikat ya, ustadz atau apapun menyampaikan hal yang baik ya, kalau memang Tuhan mengendaki hatinya nutup juga sulit. Terus bagaimana cara membuka hati? Yaitu tadi, wadah jangan diisi, alhamdulillah, wadah jangan diisi hal-hal yang gak berguna ya. Dibersihkan dulu supaya hal-hal yang lebih manfaat itu bisa masuk, yang berguna bisa masuk gitu loh ya. Jadi monggo silahkan bebas, kalian mau maju atau mau stuck. Kadang kan sulit, terkadang sulit ya. Orang sudah menganggap apa yang dia miliki, apa yang dia ketahui itu sudah cukup ya, sudah cukup, artinya sudah cukup pintar, sudah cukup mengerti. Jadi nggak butuh sama orang lain, masukan positif nggak butuh belajar lagi. Mungkin orang-orang yang seperti itu ya, nggak ada, di atas langit ada langit, di atas ilmu ada ilmu, di atas apapun ada ya, ada. Yang maha adalah yang kuasa, Tuhan ya. Jadi janganlah, pesan saya, janganlah jadi kata dalam tempurung kayak gini. Ini ditutupin ini ya. Bentar. Ini. Dia akan yang dilihat hanya kartu yang di dalam ini. Dan dia pikir dia sudah tahu segalanya. Padahal dia belum tahu yang di sini karena dia menutup dirinya. Seperti itu. Ya, jadi wajarlah kadang-kadang orang jadi sok tahu ya, padahal keliru. Kadang-kadang kita, loh kok gitu ya, apa dia nggak tahu? Mungkin dia nggak tahu karena dia yang menutup dirinya ya, atau mungkin alam semesta, atau mungkin Tuhan belum waktunya untuk dia dibukakan ya. Kasihan sebenarnya ya. Maka dari itu kadang-kadang banyak komentar yang aneh-aneh, atau mungkin saya lihat energi orang-orang ini kasihan sebenarnya. Karena apa? Mungkin mainnya juga kurang jauh, ngopinya kurang jauh gitu loh. Artinya apa? Wawasannya kurang luas ya. Jadi mungkin kalian nonton apapun ya, termasuk tarot, kalian juga harus tahu apa sih tarot. Ini bukan mistis ya, ini sains. Kalian bisa lihat sejarahnya tarot ya. Dan untuk apa tarot ya? Bukan untuk yang bagaimana menarik perasaan seseorang, enggak ada ilmu-ilmu kayak gitu. Mungkin itu fak yang lain ya. Saya nggak mau turut campur dengan ilmu-ilmu yang seperti itu ya. Dan juga nggak dianjurkan lah, semuanya kepada Tuhan ya. Kalau mau menarik seseorang, doa sendiri. Kalau menarik seseorang, kita harus punya nilai sehingga orang memang tertarik beneran sama kita, bukan hal-hal yang sifatnya halu seperti itu, nggak nyata. Oke? Kok jadi ngelantur? Oke? Jangan seperti ini, kata dalam tempurung,
luaskan wawasan supaya apa? Supaya kita juga nggak mudah dibodohi, teman. Dan kalau kita merasa tahu, merasa pintar, kadang-kadang yang lebih pintar bisa membuat kalian apa ya? Membodohi kalian, ya. Seperti itu. Dan jaga lisan. Lisan termasuk tangan, ya, jari sekarang untuk komentar. Karena semakin kalian banyak ngomong, ya. Jadi kelihatan sejauh mana nilai kalian atau isi kepalanya jadi kelihatan, isi hatinya jadi kelihatan, gitu loh, ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Jangan jadi kata dalam tempurung. Luaskan wawasan untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah punya ilmu yang bermanfaat, bagikan kepada orang-orang sekitar, lingkungan kalian, orang-orang yang kalian cintai. Semoga itu juga jadi hal yang bermanfaat untuk mereka. Toh nanti kembalinya kepada kalian berkahnya. Amin ya. Semoga sehat selalu, tetap positif, dan sampai jumpa lagi.